Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengembangan objek wisata Alun-Alun Utara Yogyakarta. Saya, Maria Kristina Roselia Sofi Kusumawardani dengan NPM 2007106778. Saya Nesa Fitri, NPM 2007100686. Saya Rana Setiawan dengan NPM 190710298. Saya akan menjelaskan atau memberitahu informasi tentang alun-alun utara ini. Alun-alun utara atau dalam bahasa Jawanya disebut dengan alun-alun lor, merupakan satu landmark pada kota Yogyakarta. Disebut alun-alun lor karena di kota Yogyakarta terdapat dua buah alun-alun, yaitu alun-alun selatan dan alun-alun utara Yogyakarta. Alun-alun lor ini terdapat dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun. Dua pohon beringin ini masing-masing diberi nama dengan Kyai Dewandaru dan Kyai Wijandaru. Pada masa lalu, alun-alun lor ini dikelilingi dengan atau ditanam dengan 63 pohon beringin yang melambangkan umur dari Nabi Muhammad SAW. Dan fungsi awal pembangunan alun-alun lor ini untuk latihan prajurit, yaitu untuk mempersiapkan perang pada masa lalu, lalu tempat untuk menunjuk kehebatan di hadapan raja. Itu seperti menunjukkan bela dirinya, kepandaian masing-masing dari rakyat di masa lalu. Lalu tempat untuk tapa PP, yaitu suatu bentuk unjuk diri dari rakyat agar terdengar dan mendapatkan perhatian dari sultan. Itu seperti menyampaikan keluh kesahnya kepada sultan di masa lalu. Dan alun-alun lor ini juga merupakan tempat sakral di masa lalu, yaitu tempat-tempat untuk mengadakan upacara adat yang sangat sakral. Kemudian fungsi sekarang itu digunakan untuk upacara memperingati Hari Kemerdekaan. Mulai dari menaiki bendera hingga penurunan itu dilaksanakan di alun-alun lor dan digunakan untuk mendukung dan meramaikan upacara adat sekaten dan juga diiringi dengan pasar malam yang diadakan 7 hari 7 malam setiap tahun. Next, target yang dicapai dari pembaruan ini, kami mengharapkan dapat menjaga kesakralan alun-alun utara karena kami ingin mengembalikan fungsi awal dari alun-alun utara ini. Lalu memperbaiki lingkungan sekitar seperti contohnya rumput yang ada di alun-alun lor dan meningkatkan wisatawan yang akan mengunjungi alun-alun lor. Oke, kemudian ini merupakan rencana perubahan kami, yaitu yang pertama, mengembalikan fungsi awal dari alun-alun utara Yogyakarta. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, fungsi awal dari alun-alun utara Yogyakarta sebagian besar mengenai tentang adat dan kebiasaan serta kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta. Selain itu, kami juga memperindah lingkungan dengan menjaga rumput-rumput di alun-alun utara ini sehingga rumput dapat tumbuh dengan subur dan alun-alun tidak menjadi gersang lagi. Kemudian yang ketiga, mengadakan festival kebudayaan tahunan. Nah, festival kebudayaan tahunan ini bisa diwujudkan dalam bentuk wayang orang dan juga upacara adat lainnya seperti sekaten yang sudah dilakukan hingga saat ini. Kemudian, yang keempat, menggunakan pagar portable agar dapat dilepas pasang. Seperti yang kita tahu saat ini,
ada beberapa upacara adat atau kegiatan di alun-alun utara yang terhambat karena adanya pagar pagar di sekeliling alun-alun utara, sehingga masyarakat sulit untuk mengadakan kegiatan di alun-alun utara. Maka dari itu, dengan adanya pagar portable, kita bisa melepas pasang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti jika ingin ada kegiatan, kita bisa melepasnya dulu, dan pada akhir nanti jika sudah selesai acara, kita bisa memasang lagi, sehingga tidak ada kendaraan atau pedagang kaki lima yang parkir di trotoar alun-alun. Kemudian, rencana perubahan yang terakhir, yaitu menertibkan PKL. Pedagang kaki lima saat ini di sekitar alun-alun masih banyak yang berjualan tidak pada tempatnya atau sembarang, sehingga kadang bisa membuat suasana di daerah alun-alun utara ini menjadi macet karena ada banyaknya kendaraan juga. Maka dari itu, dengan merencanakan perubahan untuk menertibkan PKL, kita bisa membuat suatu tempat khusus untuk pedagang kaki lima yang ingin berjualan di sekitar alun-alun, sehingga tidak adanya macet lagi. Nah, penyebab dari rencana perubahan ini yaitu pertama karena gersang. Alun-alun saat ini sangat gersang karena rumput-rumputnya juga sudah mulai hilang dan fungsi awal tidak diberlakukan dengan semestinya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Akibatnya yaitu adanya sepi pengunjung. Bisa kita ketahui bahwa alun-alun utara ini lebih sepi pengunjung daripada alun-alun selatan. Nah, di sini kita bisa lihat yang di atas itu kondisi alun-alun kurang lebih beberapa tahun atau bulan lalu. Yang rumputnya masih ada lumayan tumbuh, sedangkan yang foto bawah ini alun-alun ketika dilihat dari atas, yaitu sangat gersang, rumputnya sudah mulai hilang. Berikut adalah gambar referensi untuk wajah dari alun-alun lor atau alun-alun utara yang baru. Jadi nanti kita akan bikin rumputnya hijau seperti gambar di atas, terus trotoarnya itu kita akan ganti menjadi yang lebih bagus untuk menarik pengunjung. Jadi kayak gabungan dari dua gambar dari kiri kita. Next. Nah, berikut adalah Dena dari alun-alun utara. Jadi beberapa tempat ini tidak bisa dipindah. Ini saya nakati kayak Museum Sono Budoyo ini tidak bisa dipindahkan sama keraton. Nah, di depan keraton ini sebenarnya ada pagar yang menghalangi aktivitas. Jadi sebenarnya nanti yang akan kita ganti itu adalah pagar di situ. Terus di sekitar Beringin itu sebenarnya ada rumput, tetapi seperti gambar tadi itu sudah kehilangan rumput-rumputnya. Jadi kita akan mengganti rumputnya di situ. Next. Nah, berikut adalah pementasan wayang orang dan sekaten. Apa itu sekaten? Sekaten adalah rangkaian kegiatan tahunan sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad yang diadakan oleh Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Nah, rangkaian perayaan secara resmi itu dari tanggal 5 sampai tanggal 12 Mulut Penanggalan Jawa. Nah, pementasan wayang orang ini akan menggunakan panggung dan sekaten ini akan menggunakan depannya keraton. Jadi nanti kita akan membuat festival ini menjadi festival kebudayaan tahunan yang lebih meriah lagi. Next. Nah, berikut desain panggungnya. Jadi panggungnya itu di depan, pas di depannya Malioboro, pas kalian masuk itu langsung lihat ini panggung. Tetapi itu adalah belakang panggung. Jadi panggung ini menghadap keraton. Jadi kita bikinnya itu nggak membelakangi keraton. Nah, jadi di situ kan ada nih beberapa meter luasnya bisa kita pakai untuk membangun panggung seperti yang di atas.
Jadi panggung itu bisa menampung berapa properti itu. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih.